Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berjumpanya kembali siswa-siswi kelas 7. Kita masuk dalam pembelajaran materi PJJ PKN, yaitu PJJ PKN yang ke-12. Ya, tidak terasa kita sudah hampir beberapa bulan. 3 bulan ini kita sudah melaksanakan pembelajaran melalui online atau daring. Ya, semoga dalam pembelajaran kali ini kalian tetap semangat mengerjakan tugas dan juga apapun yang diarahkan atau disampaikan oleh Bapak Ibu guru, kamu wajib laksanakannya. Ya, insya Allah kemungkinan apabila keadaan kondisi pandemi saat ini sudah mulai membaik, insya Allah kemungkinan tahun depan 2021 akan dibuka kembali sekolah. Makanya kita selalu semangat ya dalam hal apapun, belajar ya, dalam hal membantu orang tua di rumah, itu semuanya ya. Masuk PJJ materi PKN pada persidangan resmi BPPK yang kedua pada tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945. Ini merupakan materi tentang pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang awal atau pertama. Ya. Masa persidangan BPPK yang kedua berlangsung sejak tanggal 10 Juli 1945 hingga tanggal 16 Juli 1945. Hari pertama sidang BPPK dimulai dengan diumumkannya dengan penambahan 6 anggota baru. Tadinya BPPK itu berapa jumlahnya? Ada 69 orang ditambah 6. Ya. Abdul Fattah yang pertama, Abdul Fattah Hasan, 2 Asikin Nata Negara, Suryo Hamijoyo, Muhammad Nur Besar, dan Abdul Kafat. Pada sidang hari pertama, ya, Ketua Panitia 9 Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPPKI berupa dokumen rancangan asas dan tujuan Indonesia Merdeka yang disebut dengan Piagam Jakarta. Salah satu keputusan penting dalam rapat BPPKI pada tanggal 10 Juli 1945 adalah diambilnya keputusan tentang bentuk negara. Dari 64 suara, ada beberapa anggota yang tidak hadir. Yang pro republik ada 55 orang, 6 orang yang menginginkan bentuk kerajaan, 2 orang menginginkan bentuk lain, dan 1 orang blanko atau kosong. Ini merupakan suatu pemilihan ya, bahwa apakah nantinya keputusan itu ya, bentuk negara kita itu apakah republik, apakah kerajaan, ataukah bentuk lain. Tetapi dalam hal ini ya, pemungutan suara itu yang digunakan oleh republik ya, karena suaranya paling banyak ya. Dalam pembahasan masalah wilayah negara, masih banyak tokoh pendiri negara yang menyampaikan usulnya, seperti Muhammad Hatta, Soekarno, Sutarjo, Agus Salim, Amar Amin, Sanusi, dan Otto Iskandar Dinata. Akhirnya diputuskan bahwa wilayah Indonesia Merdeka adalah Hindia Belanda dulu ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timur Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya. Pada sidang BPPKI tanggal 11 Juli 1945, setelah mendengarkan pandangan dan pemikiran 20 orang anggota, maka dibentuklah 3 panitia kecil. 1. Panitia perancang Undang-Undang Dasar dengan Ketua Insinyur Soekarno. 2. Panitia perancang Keuangan dan Perekonomian dengan Ketua Muhammad Hatta. 3. Panitia perancang Belantan Hair dengan Ketua Abikusno Coklosyoso. Ini merupakan panitia penting, ya, panitia kecil yang nantinya akan membentuk suatu perumusan Undang-Undang Dasar.
Agenda sidang BPPK yang kedua juga membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, keluarga negara Indonesia, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, serta pembelaan negara. Dan juga pendidikan dan pengajaran. Pada persidangan BPPK yang kedua ini, anggota BPPK dibagi-bagi dalam panitia-panitia kecil. Ya, tadi panitia itu misalkan panitia perancang undang dasar diketuai oleh Soekarno, panitia pembela tanah yang diketuai oleh Raden Amikus Cokro-Syoso, dan panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta. Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang panitia perancang undang dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya, yaitu tugas khusus untuk merancang isi dari Undang-Undang Dasar. Jadi, dari panitia Undang-Undang Dasar ini, ternyata ada panitia kecil lagi, ya, yaitu panitia inti untuk membahas isi dari UUD, ya. Membentuk panitia perancang Declaration of Right, ya, yang beranggotakan Soebardjo, Sukiman, Parada Harahap. Untuk panitia kecil perancang undang dasar yang beranggotakan 7 orang, yaitu berikut: Profesor MR Dr. Supomo, Ketua Panitia Kecil, MR KRMT Wongsonegoro, anggota, Raden Ahmad Soebardjo, Jo Adi Suardjo, anggota, MR Alexander Andris Maramis, anggota, MR Raden Panji Singgi, anggota, Haji Agus Salim, anggota, dan Dr. Sukiman Wirjo Sanjoyo, anggota. Setelah itu, panitia perancang undang dasar menghasilkan kesepakatan bentuk unitarisme. Bentuk unitarisme itu bentuk negara kesatuan. Ya. 2. Kepala negara yang ditangani oleh 1 orang, yaitu seorang presiden. Pada tanggal 13 Juli 1945, sidang panitia perancang undang dasar diketuai oleh Insinyur Soekarno membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya khusus untuk merancang isi dari Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 7 orang tersebut. Panitia kecil Undang-Undang Dasar berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara Indonesia. Apa lambang negara Indonesia? Yaitu Garuda Pancasila, ya. Negara Kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dulunya Dewan Pertimbangan Agung, sekarang MPR, dalam bentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jaya Diningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang Dasar diserahkan pada panitia penghalus bahasa. Panitia penghalus bahasa ini nantinya, ya, sebagai suatu kepanitiaan dalam mengoreksi ataupun dalam hal meneliti suatu rancangan undang dasar apakah itu sudah benar ataupun belum, ya. Selanjutnya, pada tanggal 14 Juli 1945, anggota BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia perancang undang dasar yang dibacakan oleh panitia, ya, oleh ketua panitianya sendiri, yaitu Insinyur Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan undang-undang dasar yang di dalamnya tercantum 3 masalah pokok, ya. Pernyataan tentang Indonesia Merdeka, pembukaan Undang Dasar Batang Tubuh UUD 1945 yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945, yang isinya meliputi wilayah Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, sekarang adalah wilayahnya Sabah dan wilayah Seraya. Borneo itu dulunya nama lain dari Pulau Kalimantan, ya. Sarawak, ya, itu merupakan wilayah negara Malaysia bagian timur yang ada di Pulau Kalimantan, ya, serta wilayah negara Brunei. Ternyata ada 3 negara, Indonesia, Brunei, dan Malaysia dalam satu pulau di Kalimantan. Papua Timur Portugis, yaitu sebagai wilayah negara Timor Leste, dan pulau-pulau di sekitarnya. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan
Ya, bentuk pemerintahan adalah republik. Bendera negara Indonesia adalah saka merah putih. Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Sedangkan sidang pada tanggal 15 Juli 1945 melanjutkan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar setelah Ketua Perancang Undang Dasar, Ketua yaitu Soekarno memberikan penjelasan naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Ya, jadi dalam hal ini, ya, hal penting intinya bahwa tokoh Supomo ini memiliki peranan penting dalam perancang Undang-Undang Dasar. Ya, Supomo, Muhammad Hatta, dan Insinyur Soekarno. Lalu, ya, pada tanggal 16 Juli, ini tanggal terakhir perumusan Undang Dasar. Naskah Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Setelah sidang ini, BPUPKI itu nanti akan digantikan oleh PPKI. Ya, masih berlanjut lagi tentang perumusan Undang-Undang Dasar. Ya, begitulah materi yang saya sampaikan mengenai perumusan Undang-Undang Dasar 1945 awal. Ya, jadi saya sampaikan dalam materi ini, kalian boleh melihat referensi lain, bukan hanya buku PKN saja, tetapi buku-buku tentang sejarah boleh, ataupun buku-buku mengenai riwayat kemerdekaan Indonesia boleh. Ya, terima kasih banyak. Sebelumnya, ya, silakan kalian mengerjakan tugas PJJ dan tetap semangat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.